اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل اللهم صل على 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 اللهم صل اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita dalam kajian ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan munafaat, syafaat waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita termasuk orang yang beruntung dan bertuah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita berada pada awal Zulhijjah. Kalau mengikut kalender Terengganu Malaysia, malam ini merupakan awal Zulhijjah. Tapi kalau tengok adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahawa kebanyakan bulan Islam ini adalah 29, berarti tadi malam sudah masuk kita awal Zulhijjah. Tak ada masalah kita ikut kalender. Nah, mudah-mudahan Allah menerima amalan kita. Pada 10 awal Zulhijjah, sebagaimana kita jelaskan pada ceramah yang telah lalu mengenai bagaimana kita nak membuat satu perancangan amal dan jadual untuk beramal pada 10 awal daripada Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan balik hadisnya, pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Yaqulu fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha
ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, maksudnya hari yang 10 nih. Mulai daripada malam ini sehingga kita berada pada malam Lailatul Idul Adha. Nah, amalan yang kita amalkan apa saja? Kita waktu malam kita qiyamul lail, kita salatut tasbih, kita berzikir, memperbanyak zikir, memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja amalan kebajikan, sedekah, nah, membantu orang, nah, ikut majlis ta'lim. Di antara amalan yang teristimewa ikut majlis ta'lim. Nah, itulah kita mengatakan beruntunglah orang yang ada pada majlis ta'lim pada awal Zulhijjah. Karena pada malam ini adalah malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang kita amalkan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita beramal pada awal malam Zulhijjah sampai kepada malam Lailatul Idul Adha. Kita sudah jelaskan bahwa Al-Imam Sya'rani pernah menjelaskan bahwa segala amalan baik dalam Al-Quran wa Sunnah, bila mana Allah mengatakan ini merupakan amalan yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa amalan zikir dan kata-kata yang paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling disayang, dicintai adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 nih. Nah, dalam riwayat yang lain ditambah dengan wala haula wala quwwata illa billah. Ulama kata boleh tambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Izzuddin menjawab bahwa paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia merupakan kesimpulan akidah. Maksudnya kesimpulan Islam. Adanya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiada di dalam kehidupan kita ini sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang boleh campur tangan dengan amalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikatakan Allah Subhanahu wa taala esa dalam sifatnya, esa dalam nama-namanya, sifatnya, nah, esa dalam perbuatannya. Maksudnya tidak ada yang boleh campur tangan dalam menentukan nasib kita, dalam memperpanjang umur kita, memperpendek umur kita. Tak ada yang boleh campur tangan kecuali Allah saja. Manusia hanya ditengok boleh campur tangan secara zahir, tapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kita cukup kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa awamnya, kita tenang-tenang saja. Sebab tak ada yang boleh mengambil nasib kita, tak ada yang boleh mengambil harta kita, kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya disuruh berusaha saja. Nah, karena tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh menaikkan pangkat kita, tak ada yang boleh menaikkan gaji kita, tak ada yang boleh mengurangi gaji kita, memanjangkan umur kita, memendekkan umur kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mesti yakin 100% untuk menandakan kita punya akidah sahih.
Kalaulah kita berjalan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang lurus, seperti mana kita berada pada majlis taklim ini, kita berpuasa tadi, puasa Senin, tingginya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena akan mengantar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, kenapa kau ya Rasulullah berpuasa pada hari Senin? Dijawab, wa dzaka yauma wulidtu fihi. Karena hari Senin itu merupakan hari aku diputrakan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah diputrakan pada hari Senin untuk membawa hidayah, untuk memberikan hidayah kepada manusiawi. Makanya itu kita disuruh bersyukur, mengatakan alhamdulillah. Bila mana kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan adanya seperti Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memputrakan pada hari Senin, dan kita ikut berpuasa, ikut turut serta dengan gembiranya kita ni adanya Rasulullah SAW diputrakan pada hari Senin. Nikmat yang paling besar kita mengucapkan alhamdulillah. Kita meresapi dalam hati kita alhamdulillah. Subhanallah, kita tadi yakini dia punya aplikasi dalam kehidupan kita, mendapat di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala antara langit dan bumi. Dia punya pahala dia. Kita mengatakan subhanallah, dan kita meresapi, membayangkan bahawa tidak ada yang boleh campur tangan dalam urusan kita kecuali Allah sahaja. Subhanallah. Pahalanya antara langit dan bumi. Dan kita melihat diri kita berjalan pada jalan yang tepat, kita mengucapkan alhamdulillah. Berapa banyak orang yang sekarang ini berada pada gelanggang maksiat, dalam pertemuan maksiat, majlis maksiat, semua maksiat. Tapi Allah memilih kita berada di majlis ini pada awal Zulhijjah mengikut kalender kita. Tingginya nilainya. Maka kita mengatakan alhamdulillah. Tadi subhanallah antara langit dan bumi. Kita mengucapkan alhamdulillah antara langit dan bumi. Sempurna akidah kita. Bila mana kita resapi, makanya itu berhak kita mengatakan la ilaha illallah. Kalau mengatakan la ilaha illallah, maka meresaplah keimanan itu dalam hati kita. Tapi walaupun bagaimana, ini yang telah kita jelaskan pada pelajaran yang terlalu, kata Izzuddin Abdul Salam, Sultanul Ulama, meskipun kita nak mensucikan Allah dan mensyukuri segala nikmat Allah, bertahmid kepadanya, dan kita nak menyalurkan nikmat Allah mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tak mampu. Kita tak mampu. Jadi kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahu Akbar. Makanya itu dikatakan kata-kata yang paling dicintai oleh Allah 4 kata ni. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang itu juga yang dikatakan dalam suratul Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak pinak kita, harta kita dan anak pinak kita hanya merupakan hiasan kehidupan kita di dunia ini. Tapi yang menjamin kehidupan kita dunia dan akhirat adalah al-baqiyatus shalihat. Naam. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amalan yang menjamin masa depan kita dan boleh menjaga kita di dunia ini sampai berjumpa dengan Allah, al-baqiyatus salihat.
Apa itu al-baqiyatus shalihat? Yaitu 4 kata ini ditambah dengan la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Karena kata ulama, kemungkinan kita bangga di dalam hati kita bahwa saya ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sempat mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Imam Izzuddin Abdul Salam Al-Imam Sya'rani, bila mana amalan itu dikatakan inilah yang paling dicintai oleh Allah atau yang terbaik, dan seandainya orang itu diberikan taufik oleh Allah mengucapkan 4 kata ini, maka dia orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun sekali. Bagaimana kalau mengucapkan 2 kali, 3 kali? Lagi hebat. Bagaimana waktu mengucapkan 100 kali? Ada orang yang terkaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad Al-Farahidi dalam satu catatan yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab namanya Bustanul Arifin. Al-Imam Ahmad Al-Farahidi seorang pakar bahasa, dan dia enggak wali dalam bahasa Arab dan ilmu al-arud. Dia boleh menulis satu kamus namanya Al-Ain, berapa jilid, besar ensiklopedia. Waktu meninggal dunia, seorang murid dia melihat dia dalam mimpi. Maka dia ditanya, "Madza fa'ala rabbuka ya Ahmad?" Bagaimana Allah menangani kamu wahai Ahmad? Naam. Apakah dia memberikan kedudukan yang tinggi karena menulis buku yang banyak? Dia kata tak ada dah. Yang kita tulis semua tak ada nilai bagi Allah. Tapi yang tinggal hanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah. Kemudian dikatakan dalam riwayat lain, wala haula wala quwwata illa billah. Kenapa kita mesti tambah wala haula wala quwwata illa billah? Dan dikatakan oleh suratul Kahfi, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Inilah yang dikatakan al baqiyatus salihat. Bila mana kita ucapkan yang 4 ini ditambah dengan la haula wala quwwata illa billah, menjamin kehidupan kita dunia dan akhirat. Nah, kenapa mesti wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim? Karena kadang di dalam benak dan hati manusia mengatakan sayalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sempat mengucapkan zikir ini, zikir yang menjamin kehidupan kita, pahala yang terbaik dan merupakan masa depan yang terbaik. Nah, inilah kata Imam Ahmad Al-Farahidi, inilah yang memberikan munafaat dalam kuburan saya ini. Di dalam kubur ini. Waktu di dunia saya mengamalkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan akidah Al-Quran dan Sunnah tidak keluar daripada 4 ini. Wala haula wala quwwata illa billah, untuk menjamin supaya akidah kita benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana kita boleh terasa takjub. Kita ada perasaan lebih hebat daripada orang. Ada ujub. Nah, mengatakan kemungkinan lebih hebat dari malaikat. Nah, maka kita mengatakan semuanya itu daripada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Saya tidak mungkin mendapatkan hidayah dan taufik, boleh mengucapkan kata-kata ini kecuali ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membisikkan hati kita untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Bila mana kita mengatakan la haula wa la quwwata illa billah, maka Allah akan menjaga amalan kita. Nah, bukan saja menjaga,
Setiap mengucapkan la haula wa la quwata illa billah dalam satu riwayat, maka Allah akan mempersiapkan tanaman pohon kurma yang paling subur di surga. Setiap kita mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Dan di antara wasiat Sayyidina Ibrahim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Dan ini juga yang ditekankan oleh ulama kita, supaya mulai malam ini kita memperbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau boleh kita banyak beristighfar sebelum mengucapkan mutiara kata nih, astaghfirullahalazim. Istighfar banyak. Tapi yang banyak dipilih oleh ulama, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau istighfar Sayyidina Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang tadi ini astaghfirullahalazim ucapkan 3 kali dengan penuh resapan terhadap apa yang kita ucapkan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ucapkan 3 kali. Kalau boleh ucapkan dalam waktu kita sujud, insyaallah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa kita, semua dosa kita akan dimaafkan meskipun sebanyak buih di laut. Allahu akbar. Ditambah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata ulama, ucapkan seorang alim melihat Rasulullah dalam mimpi. Rasulullah menasihatkan supaya waktu sujud mengucapkan, akhir sujud mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ucapkan 40 kali. Lepas 40 kali, pohonkan hajat kita kepada Allah. InsyaAllah dimakbulkan doa kita dan diterima hajat kita. Saya melihat mengucapkan kita sujud, mengucapkan 40 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, mujarrab untuk menangani segala masalah kita. Dan istighfar yang paling insyaallah kata ulama, meskipun sekali kita ucapkan, terutama dalam sujud atau kita sesudah salat, Allah sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Kalau boleh tambah, faghfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Penyaksian kepada Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ya Allah, engkau lah Tuhan kami. Rabbi menyebutkan sifat rububiyah, maksudnya engkau saja yang menciptakan aku ya Allah. Engkau yang memberikan rezeki, engkau yang menambah rezeki, engkau yang menghidupkan, mematikan. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani wa ana 'abduk, engkau telah menciptakan aku sedangkan saya adalah hamba engkau. Maksudnya kita mesti siap 24 jam untuk khidmat agama Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan saya senantiasa berada pada perjanjian saya dengan engkau waktu kita nak dilahirkan, dikeluarkan daripada rahim ibu kita, nak ditiupkan nyawa, kita berjanji kepada Allah bahwa bila mana saya keluar daripada perut ibu saya akan menyembah engkau ya Allah. Wa wa'dika mastata'tu. Dan janji aku terhadap kamu, aku akan menyembah engkau. Dan janji Allah bila mana kita sembah Allah, Allah akan menjaga dan melestarikan kehidupan kita. Sembah Allah. Allah, kita berjanji, janji Allah, janji kita adalah nak menyembah Allah.
sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Dan Allah menjanjikan kita kehidupan yang teristimewa di dunia dan di akhirat. Dijaga keamanan kita di dunia dan akan dimasukkan surga. Itu janji Allah. Selama kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam ini ada orang yang paling berbahagia. Nah, karena apa? Yang menjanjikan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak pernah ingkar janji Dia. A'udzubika min syarri ma sana'. Kalau seandainya kita pernah berbuat dosa, kita berlindung kepada Allah daripada apa yang kita lakukan. Karena semua dosa yang kita lakukan, bila mana tidak istighfar, bala akan turun. Yang boleh menjaga, menahan adanya bala supaya tidak turun, adanya kita beristighfar kepada Allah dan bersedekah. Naam. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Saya mengakui segala nikmat yang Engkau telah limpahkan kepada aku. Naam, i'tiraf dari kita. Wa a'udzubika bi dzambi. Dan saya mengakui semua dosa-dosa saya. Faghfirli, maka ampunilah saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Karena tidak ada yang dapat menghapuskan dosa kecuali Engkau ya Allah. Sebagian ulama mengatakan boleh tambah. Faghfirli wa liwalidayya. Untuk berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Maafkanlah aku dan kedua orang tua aku. Supaya mendapat pahala yang banyak sebanyak umat Islam dan orang yang beriman, kita faghfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, maafkan juga ya Allah. Baik yang hidup, al-ahya'i minhum wal amwat, atau yang sudah mati. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Karena tidak ada yang dapat menghapuskan dosa kecuali Engkau. Bila mana kita ucapkan ini sekali, insyaallah Allah akan maafkan dosa kita. Dan Allah akan memberikan pahala sebanyak orang yang kita doakan. Dengan menyebutkan tadi al-ahya'i minhum wal amwat, berarti termasuk daripada Adam alaihissalam sampailah orang yang terakhir keluar daripada dunia. Itu cantiknya. Kita ucapkan 3 kali, sebagian ulama mengamalkan 27 kali atau 100 kali. Bila mana kita amalkan tiap-tiap hari 27 kali, kita dapat merasakan kesejukan daripada faedah sayyidul istighfar. Kemudian kita ditekankan supaya kita banyak berselawat kepada Rasulullah, terutama pada bulan ini. Malam ini banyak berselawat. Naam. Dan kita banyak mengucapkan la ilaha illallah. Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Abdullah bin Abbas, bila mana sudah masuk 10 awal daripada Dzulhijjah, dia bertakbir di mana-mana, dia pergi bertakbir. Sehingga orang mendengarkan dia bertakbir, orang semua ikut. Naam. Semua orang ikut bertakbir daripada Dzulhijjah. Tentunya kita ikut mazhab kita dan ikut apa yang telah ditetapkan oleh pejabat agama. Tapi tidak ada yang melarang kita bertakbir senyap-senyap di rumah. Nah, saya kalau kebanyakan amalan saya bertakbir, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ucapkan 3 kali. Kita boleh merasakan kesejukan daripada zikir ni. Bila mana hati kita sejuk waktu membaca zikir dan wirid dan ratib, itu menandakan insya-Allah merupakan petanda adanya Allah memaafkan kita dan adanya Allah menerima zikir kita dan istighfar kita dan selawat kita. Dan yang terbaik kalau boleh kita mengucapkan lagi selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kita jangan lupa kita memperbanyak zikir. Naam. Bangun cepat-cepat sembahyang tahajud. Kalau boleh jam 2 kita sudah bangun. Program supaya kita menjadi orang yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu siang ditekankan. Kata Imam Al-Auza'i, waktu malam jangan banyak tidur, kita salat tahajud.
Yang terbaik salat tahajud adalah 8 rakaat. Ditambah dengan witir 3 rakaat. 11 rakaat. Didahului dengan salatul wudu atau salatul istighfar 2 rakaat. Menjadi 13 rakaat. Nah, kebanyakan tahajud Rasulullah adalah 8 rakaat. Tahajud atau salatul lail, qiyamul lail. Salatul tahajud dikatakan salatul tahajud sebab kita tidur dulu. Kita lawan tidur baru bangun salat. Namanya salatul tahajud. Bila mana kita salat sesudah Isya, salat apa saja sesudah Isya, namanya qiyamul lail. Nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu malam kata Imam Al-Auza'i, jangan lupa. Naam. Sebab kita berada pada malam 10 malam dan 10 hari di mana Allah menggandakan amalan kita, pahala kita. Waktu siang kita berpuasa. Sebaiknya kita berpuasa 9 hari. Kenapa berpuasa 9 hari? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa berpuasa 1 hari daripada 10 awal Zulhijjah sama dengan berpuasa setahun. Mengikut riwayat Al-Imam Tirmizi. Naam. Sama dengan berpuasa setahun. Naam. Kalau tak boleh berpuasa 9 hari, kata ulama kita, jangan lupa berpuasa pada hari ke-8. Namanya Yaumut Tarwiyah. Yaumun Mashhud. Naam. Yaumut Tarwiyah ini hari di mana para jemaah haji zaman dululah mempersiapkan air untuk Yaum Arafah. Nah, dan Yaum Arafah ini kalau kita puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallam, wa siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah taala ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Saya sangat mengharapkan daripada Allah bahwa berpuasa pada hari Arafah, hari yang ke-9, dapat menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Dan menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Allah. Berarti orang yang berpuasa pada hari Arafah, sudah dimaafkan dosa yang telah lalu, bersih. Yang akan datang lagi bersih. Menunjukkan dia punya perjalanan kepada Allah. Perjalanannya sama dengan wali. Nah, sebab dia bersih. Nah, dan Allah hanya menerima daripada orang yang bersih. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa, yang bersih. Hati dia jernih. Nah, jadi kita jangan buang peluang. Bila mana pada hari Arafah, nah, maka siap-siapkan diri kita. Kalau boleh kita ambil cuti pada hari Arafah. Nah, supaya kita tak letih. Nah, memperbanyak berzikir, memperbanyak baca Al-Quran. Karena digandakan, pahala kita akan digandakan pada waktu itu. Ulama punya pengalaman namanya At-Tajribatul Ruhaniyah. Dia kata barang siapa yang boleh menjaga 10 malam dan 10 hari daripada Zulhijjah, naam, maka Allah akan menjaga 10 kehormatan bagi dia. Naam. Tentunya ulama kita mengambil kesimpulan mengikut kajian mereka di dalam Al-Quran. Pertama, mereka melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran tentang 10 hari ini, menunjukkan amalan yang terbaik pada malam daripada 10 awal Zulhijjah, dan begitu juga hari-hari dia. Wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan malam yang ke-10, malam 10 awal daripada Zulhijjah. Dan begitu juga hari-hari dia. Kata ulama kita ada 10 kehormatan. Bila mana kita jaga pada 10 malam dan 10 hari ini, kita taat kepada Allah, kita berpuasa di waktu siang, Allah akan memberkati umur kita. Nah, apa artinya Allah memberkati umur kita? Maksudnya Allah tidak menyia-nyiakan umur kita sehingga kita berbuat maksiat.
Bila mana kita berbuat maksiat, berarti Allah tak berkati kehidupan kita. Bila mana Allah menjaga umur kita, maksudnya Allah akan mengontrol kita. Sampai menanamkan dalam hati kita satu unsur, namanya Al-Furqan. Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, bila mana kamu takut kepada Allah, maka Allah akan menanamkan dalam hati kamu satu unsur, namanya furqana. Boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Orang yang boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk, wallahi ada saya punya kawan, biasa-biasa saja, dia tak lepasan pengajian Islam. Berapa kali dia minum, orang kasih racun dia punya sihir, dia punya minuman. Katanya berapa kali, Ustaz, saya berusaha nak minum air itu, gelas pecah. Allah Akbar. Minas salihin, gelas pecah katanya. Nah, itu maksudnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata ulama, hartanya akan dikembangkan. Az-ziyadatu fi malihi, dikembangkan harta dia dan diberkati harta dia. Naam. Yang ketiga, anak-anak dia, keluarga dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi waktu sekarang sibuk nih, cabaran terlalu banyak. Nah, kita tidak yakin. Sekarang kita berada di masjid ini, kita tak yakin anak-anak kita buat apa di rumah. Nah, tapi dengan adanya Allah memberkati keluarga kita, Allah menjaga keluarga kita, sampai anak kita boleh tumbuh dengan baik, terdidik dengan baik. Itu pentingnya menjaga amalan seperti mana malam ini dan 10 hari akan lanjut. Yang keempat, kata ulama kita, insya Allah kalau kita menjaga, Allah akan memudahkan untuk memaafkan dosa-dosa kita. Nah, kita berbuat kesalahan, Allah mengilhamkan pada hati kita untuk beristighfar. Nah, dengan otomatisnya, nah, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kelima, kata ulama, dia menggandakan pahala kita. Dan yang keenam, Allah akan memperhalus dan memudahkan waktu dicabut nyawa kita. Bila mana nyawa kita dicabut dengan perlahan oleh malakul maut, itu menandakan kita mendapat husnul khatimah. Nah, jadi kita minta pada malam ini dan malam-malam berikutnya sampai Lailatul Idul Adha dan hari-harinya, kita minta supaya dimudahkan untuk dicabut nyawa kita. Dan yang ketujuh, kata ulama, dia punya kubur akan bercahaya. Nah, sebab kubur ini gelap. Yang menjadikan kubur kita bercahaya adalah amalan saleh kita. Terutama zikir tadi itu yang disebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan terutama sebelum kita tidur, kata ulama, kata Rasulullah SAW, membaca surah Tabarak yang boleh menyinari kuburan kita dan menjaga kuburan kita daripada semua azab, terutamanya ular yang paling besar, yang sebagai yang warid dalam hadis. Dan dikatakan yang kedelapan adalah timbangan amalan kita akan berat kalau kita jaga malam ini. 10 malam daripada Zulhijjah, daripada awal Zulhijjah kita jaga, dan pada harinya insyaallah kita timbangan amalan kita akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diselamatkan daripada api neraka dan akan ditingkatkan derajat kita. Itu 10. Naam, yang dicatat oleh ulama. Tentunya ini mengikut kajian yang ada sama para alim ulama. Di malam Idul Adha, apa yang terbaik kita lakukan? Naam. Malam Lailatul Adha adalah bertakbir. Naam. Bagi orang pada hari yang ke-10 adalah kita, yang terbaik adalah berkurban. Bagi orang yang nak berkurban, diwasiatkan supaya dia tidak memotong kuku, tak memotong rambut dia. Nah, sebab itu sunnah. Nah, sunnah kita bila mana nak berkurban, mulai malam ini kita tak boleh potong kuku kita. Nah, tak usah potong rambut kita. Nah, amalan yang terbaik pada hari
pada hari lebaran. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah taala min iraqatid dam." Tidak ada amalan yang terbaik bagi manusia, bagi anak Adam pada hari lebaran Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita berkorban. Naam. Jadi kita bagi orang yang mampu, naam, jangan ditinggalkan kurban. Naam. Saya ditanya, boleh tak kita mengumpulkan keuangan? Naam. Daripada banyak orang, bukan 7 orang. Boleh tak kita mengumpulkan keuangan 5 ringgit, 5 ringgit, 5 ringgit, sehingga boleh menyembelih kerbau? Naam. Saya bilang boleh, tak ada yang melarang. Cuma tidak dianggap kurban. Naam. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Boleh dikategorikan dalam hadis min iraqatid dam ahabba ila Allah taala. Tidak ada amalan yang terbaik pada hari itu seperti mana kita menyembelih, naam, mengalirkan darah kurban. Tapi ini tidak dikatakan kurban. Ada orang yang tak punya kemampuan, dia bilang saya nak mengumpulkan, kami ustaz nak mengumpulkan dana 10 ringgit, 10 ringgit. Boleh tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh. Tidak ada yang melarang. Yang mengatakan terlarang silakan datangkan dalil. Cuma tidak dikatakan kurban. Naam. Kita kumpulkan, kita tak ada kemampuan. Kecuali 10 ringgit saja kita kumpulkan. Boleh beli seekor kambing, boleh beli seekor kerbau dengan banyak dana yang kita kumpulkan, dapat pahala. Nah, tapi tidak dikatakan kurban yang masyru', yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kita tak mampu. Selama kita tak mampu, kita lakukan apa yang terbaik. Nah, apa yang terbaik? Bagi orang yang bertanya, tapi saya katakan itu bukan kurban. Adanya boleh ya boleh. Nah, pada waktu itu dan kita berikan kepada fakir miskin, sumbangan kepada fakir miskin. Kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang tak pernah makan lagi kecuali setahun. Kita kirim ke Palestina, kita kirim ke Afrika, kita kirim kepada negara jiran. 10 ringgit itu boleh mengalahkan 1 juta. Sebab itu kita punya kemampuan yang boleh kita lakukan. Ya kalau kita punya kemampuan, alangkah baiknya kalau kita boleh ikut serta mengambil bahagian daripada kerbau 7 orang. Atau kita boleh memotong kambing. Itu saya yang ditanya, boleh tak saya berkorban? Naam, kita mengumpulkan dana sehingga boleh kita menyembelih kerbau. Boleh, tetapi itu bukan kurban. Merupakan sedekah bila mana kita peruntukkan bagi orang yang miskin. Benda yang baik. Naam. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang terbaik pada hari Idul Adha itu seperti mana kita menyembelih sembelihan, karena pada hari kiamat dia akan datang dengan tanduk-tanduk dia. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Dan kuku-kuku dia dan rambut dia semua akan membela kita. Naam, akan digandakan pahala kita. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jal bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ard. Dan darah yang kita alirkan itu daripada korban kita sudah diterima oleh Allah sebelum dia jatuh ke tanah. Naam, atau ke lantai. Naam. Kata Rasulullah, fatibu biha nafsan, maka berbahagialah orang yang dapat menyembelih. Jadi kita bagi orang yang mampu ini jangan tinggalkan kurban pada Yaumul Nahri wa Yaumul Tashrik, yang 3 hari itu. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita insyaallah taala. Naam. Dan jangan kita lupa banyak memperbanyak zikir pada malam-malam ini insyaallah. Naam. Mudah-mudahan kita dikategorikan daripada orang-orang yang banyak berzikir. Jangan lupa banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena salawat ini dapat menjamin amalan kita. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir biladil Islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.